Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok dari kelas HES 5A, Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Makro, akan mempresentasikan tentang hasil makalah kami, yaitu berjudul Teori Perdagangan Internasional, yang disusun oleh Afnan Raffi Ferdiansyah dan juga Yuda Wahyudi. Kita masuk ke dalam materi pendahuluan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para pedagang tersebut. Kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah merambah wilayah antar negara internasional. Secara universal, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu, dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah dengan pemerintah suatu negara yang lain. Di sini kita masuk dengan materi ragam teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang maupun jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga biasa, perusahaan, ekspor perusahaan, impor, dan perusahaan industri, maupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Secara teoritis, perdagangan internasional terjadi karena dua alasan utama. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan. Teori yang menjelaskan tentang perdagangan internasional pada dasarnya dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu teori klasik, merkantilis, teori klasik, dan teori modern. Di teori perdagangan praklasik merkantilisme, yang berarti adalah aliran yang berpendapat bahwa perdagangan internasional akan terjadi apabila terdapat kesepakatan memperoleh surplus neraca transaksi berjalan kurs akun. Oleh karena itu, kegiatan ekspor-impor diletakkan sebagai lokomotif utama yang dipacu melalui peningkatan industri dalam negeri. Dari hasil ekspor inilah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan impor, sehingga aliran merkantilisme mengetangkan pemikiran bahwa kegiatan produksi dalam negeri dan ekspor-impor harus ditingkatkan dengan memberikan rangsangan berupa subsidi dan fasilitas-fasilitas lain dari pemerintah. Sebaliknya, impor harus dibatasi melalui serangkaian hambatan impor yang berupa proteksi hingga perlindungan khususnya untuk industri-industri strategis maupun industri rakyat. Kita ke pembahasan selanjutnya, ialah Baiklah, saya Afnan Raffi Ferdiansyah akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Yuda. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teori perdagangan modern. Yang pertama ada faktor proporsi yang menurut teori Hexer dan Ohlin. Teori Hexer-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan internasional dengan baik. Menurut Hexer-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama ada faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan dalam opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya.
Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedang negara lain memiliki kapital lebih banyak daripada negara tersebut, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran. Selanjutnya ada teori perdagangan klasik. Teori ini lebih mendasarkan pada besaran variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure teori perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti misalnya sesuatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang dipergunakan, akan makin tinggi nilai barang tersebut. Labor Theory of Value. Teori Absolute Advantage Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai tenaga kerja ini sifatnya sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Ya, baik, lanjut kepada kesimpulan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama atau konsensus. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Pada dasarnya, ada dua teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional, yaitu teori praklasik, merkantilisme, teori klasik dan teori modern, teori modern. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Baik, itulah pembahasan daripada kelompok kami. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan maupun menonton video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.